Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Setiawan, NRP 03200400067, asal kelas 4 MIPDC. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan mengenai perhitungan pemilihan sekaligus pada kapal. Langkah pertama, kita harus mencari luasan pada radar, di mana pada PKI 2022 41 volume 2 section 14 di halaman 241 terdapat rumus untuk mencari luasan area radar, yakni A sama dengan C1 kali C2 dikali C3 dikali C4 dikali 1,75 dikali L dikali C per 100, di mana nilai L di sini merupakan nilai LWL pada kapal dan nilai C merupakan nilai tinggi syarat air pada kapal. Sedangkan untuk nilai C1 hingga C4 sudah ada pada halaman 241 PKI Rule section 14, di mana nilai C1 di sini merupakan nilai faktor tipe kapal. Pada perhitungan saya menginput nilai 1. Kemudian untuk nilai C2 di sini merupakan nilai faktor tipe radar. Dikarenakan nilai yang saya input 0,7 dikarenakan radar saya termasuk jenis yang menggantung. Kemudian untuk nilai C3 di sini merupakan nilai faktor radar profil. Di sini saya input nilai 1 dikarenakan untuk radar profil dan radar. Kemudian untuk nilai C4 di sini merupakan nilai faktor dari radar arrangement. Saya input nilai 1. Setelah nilai C1 hingga C4 ditentukan, kita masukkan nilai tersebut ke dalam rumus radar area, di mana didapat luasan sebesar 4,52 meter persegi. Lalu kita menentukan nilai C dan nilai D sesuai perhitungan yang ada pada rumus A sama dengan 1,75 dikali C. Maka nilai A di sini sama dengan akar A dibagi 1,75 dan didapat untuk nilai C di sini sebesar 1,61 meter. Sedangkan untuk nilai D merupakan nilai 1,75 dikali C dan didapat nilai 2,81 meter. Lalu setelah didapatkan hasil perhitungan sesuai rule, kita melakukan perencanaan ukuran radar sesuai yang kita inginkan. Yang langkah pertama kita harus menentukan nilai X1 dan nilai X2. Nilai X1 dan nilai X2 didapat 1,5 dan nilai 2. Dan untuk nilai C kita menggunakan rumus setengah dikali X1 plus X2 dan didapat nilai 1,75 meter. Sedangkan untuk nilai B kita rencanakan 2,6 meter. Nah, usahakan pada nilai B ini tidak jauh berbeda dari nilai B acuan pada dimensi radar. Kemudian setelah itu kita kalikan nilai B dan nilai C dan didapatkan luasan nilai A sesuai perencanaan kita sebesar 4,55 meter. Nah, di sini kita ketahui bahwa nilai 4,55 tidak jauh berbeda pada nilai perencanaan sesuai rule, yakni 4,52. Setelah itu kita lanjut mencari luasan pada AF, di mana lebar pada AF saya merencanakan sebesar 0,4 meter dan didapatkan nilai pada AF sebesar 1,04 dan sudah termasuk pada ketentuan maksimum tidak boleh melebihi 23% dari A. Sedangkan pada nilai luasan AF saya presentasinya sebesar 22,9%. Setelah itu kita lanjut pada pengecekan clearance radar dan propeller. Diameter propeller yang saya gunakan yakni 1,81 meter dengan jari-jari propeller yakni 0,905. Maka clearance dari radar dan propeller didapatkan nilai 0,6335. Setelah itu kita akan menghitung nilai radar force, yang mana pada rumus PKI Rule 2022 41 volume 2 section 14 di halaman 240 ditentukan nilainya
dari rumus CR sama dengan 132 dikali A dikali C pangkat 2 dikali K1 dikali K2 dikali K3. Di mana nilai A di sini merupakan nilai perhitungan perencanaan luasan laser yang sudah kita tentukan, yakni 4,55 meter persegi. Kemudian untuk nilai P di sini sudah diatur pada halaman 244, di mana untuk kondisi ahead menggunakan nilai B0 dengan kapal kecepatan bina saya 11,8 knot. Untuk kondisi ascent menggunakan nilai VA dan pada kapal saya didapat nilai 8,26 knot. Lalu untuk nilai K1 di sini merupakan koefisien dari aspek rasio A, di mana rumus yang ada didapat nilai K1 pada perhitungan saya besar 1,16. Kemudian nilai K2 sudah ditentukan pada tabel 14.1. Saya menggunakan profil tipe 2 yakni ada 00 series dan didapat nilai akhir kondisinya 1,1 sedangkan nilai ascent kondisi 0,80. Kemudian untuk nilai K3 di sini merupakan koefisien antara lokasi dari radar dan saya menginput nilai 1. Kemudian kita akan masukkan nilai tersebut ke dalam rumus CR dan didapat hasil dalam kondisi ahead sebesar 106.884 dan dalam kondisi ascent sebesar 38090. Setelah didapatkan nilai radar force, kita lanjut ke perhitungan radar torsi, di mana pada section 14 volume 2 DKI 2022 diatur untuk mencari nilai torsi sama dengan CR dikali R. Dan untuk nilai R di sini merupakan perkalian dari C dikali A min KB. Dan untuk nilai C di sini merupakan nilai perencanaan pada awal tadi, yakni sebesar 1,61. Kemudian untuk nilai A di sini merupakan kondisi yang sudah diatur pada rule. Untuk kondisi ahead 0,33, untuk kondisi ascent 0,66. Sedangkan untuk KB merupakan perhitungan dari nilai AF dibagi nilai A dan didapat nilai 0,23. Dan untuk nilai R didapatkan nilai 0,1775 dalam kondisi ahead dan nilai 0,755 dalam kondisi ascent. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus CR dikali R dan didapat nilai 18971,9 dalam kondisi ahead condition dan didapat nilai 28757,62 dalam kondisi ascent kondisi. Dan selanjutnya kita lanjut ke perhitungan radar stop yang dimana sudah diatur pada volume 2 section 14 di halaman 247. Terdapat rumus DT sama dengan 4,2 dikali akar 3 QR dikali KR. Nah, untuk mencari nilai KR di sini sudah diatur pada halaman 242, di mana ada dua jenis perhitungan untuk nilai REH yang lebih besar dari 235 menggunakan rumus 1, sedangkan untuk REH yang kurang dari 235 menggunakan rumus 2. Nah, di sini untuk mencari nilai REH kita harus mengetahui nilai RM. Nah, nilai RM merupakan nilai tensile strength dari material hasil yang kita gunakan. Berhubung material hasil yang saya gunakan menggunakan stainless steel, didapatkan nilai tensile strength-nya besar 600. Kemudian untuk nilai REH-nya didapatkan nilai 420. Lalu kita masukkan nilai REH dan RM ke dalam rumus KR dan didapat nilai 0,65. Kemudian kita eksekusi untuk nilai tersebut ke dalam rumus DT dan didapat nilai radar stok sebesar 111,289 mm. Nah, setelah itu kita koreksi kembali perhitungan tersebut, ditambahkan 15% untuk faktor korosi dan pengurangan dimensi menggunakan rumus DT plus 15% dikali DT dan didapat
nilai sebesar 127,98 mm. Lalu kita bulatkan ke dalam angka bulat dan didapat hasil 128 mm dan nilai 0,128 dalam satuan meter. Nah, setelah didapatkan nilai radius stroke tadi, kita hitung ulang untuk radius torsinya berdasarkan parameter Nmax dengan rumus dt per 4,2 dibagi KR dan didapat nilai 43754,03 mm. Nah, setelah itu kita baru melakukan pemilihan pada katalog sesuai perhitungan. Nah, pada katalog di sini saya mendapatkan tipe steering wheel 7097D 2 silinder dengan merek Cobalt, di mana torsi yang dihasilkan sebesar 336638. Nah, dalam pemilihan steering gear di sini, nilai torsi ini tidak boleh lebih kecil daripada nilai perhitungan yang kita sudah tentukan tadi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai pemilihan steering gear. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.